Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Beberapa waktu yang lalu kita melihat sebuah kejanggalan dari Polda Metro yang mana tidak jadi janggal karena ini Polda Metro, yaitu mengundang seorang ahli dari jauh sekali dari pelosok, yang mana harus mendatangkan dengan biaya yang tidak sedikit, tidak murah, dan sayangnya juga tidak lebih bona fide, ya, tidak lebih bonafit begitu daripada saksi-saksi yang ada di Jakarta. Misalkan Aristotermul itu ya, yang pada akhirnya merugikan Polda Metro tuh. Nah, setelah kita menyaksikan kesaksian ahli tersebut, ternyata yang bersangkutan kan tidak ahli. Saya jadi teringat kepada sabda bil makna ya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau itu mengatakan bahwa salah satu tanda akhir zaman adalah perkara diberikan kepada yang bukan ahlinya. Ini zaman dahulu ya, tatkala mendengar sabda seperti itu profetik, itu bukan sesuatu yang mudah ditebak ya, perkara diberikan kepada yang bukan ahlinya. Kita sekarang melihat realita seperti itu seperti sudah biasa begitu ya. Yang ngurus dapur MPG orang yang tidak tahu menahu mengenai sistem, katakanlah catering begitu ya, sistem distribusi makanan, kemudian kalau gizi ya debatable lah ya itu. Gak tahu juga masalah gizi kemarin tuh. Siapa Dadan ya orang Garut. Kemudian diberikan kepada yang cewek itu. Diganti lagi, diberikan lagi. Kemudian Bahlil jadi menteri apa itu? Energi ya. Ini kan kita sudah melihat realita yang memang demikian adanya, dan sekarang kita sudah tidak heran lagi saat perkara diberikan bukan kepada ahlinya. Padahal dulu itu seperti mau servis jam tangan ke tukang sol sepatu, atau sebaliknya mau sol sepatu ke tukang servis jam tangan. Makanya ini menjadi profetik karena ini bukan sesuatu hal yang bisa diprediksi. Masa ada orang memberikan perkara bukan kepada ahlinya? Nah, dan itu terbukti ya sebagai kebenaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kita saksikan di hadapan kita beberapa waktu yang lalu, dan termasuk juga yang akan kita saksikan dari rakyat bersuara ini, persis sama, yaitu perkara diberikan bukan kepada ahlinya. Dalam hal ini yang akan kita bicarakan adalah Effendi. Ya, catat namanya itu, Effendi dari Universitas Riau. Yang mana saat terjadi pra-peradilan kedua, yang bersangkutan ini tidak memahami substansi permasalahan. Dan sayangnya, apa-apa yang nampak di dalam persidangan tidak dilihat oleh hakim. Andai kata dilihat, seharusnya kemarin Roy Suryo lepas tuh dari dakwaan Undang-Undang ITE 3235. Baik ya, ini rakyat bersuara, akan kita saksikan bagaimana perbincangannya. Mari kita simak. Prof Erdi, ini saksi dari ahli dari penyidik. Oke, silakan Prof Erdi. Terima kasih Mas Aiman. Dari perdebatan tadi, saya kira kita, makanya saya tidak berkeinginan untuk interupsi, karena menurut saya itu kemana-mana ya. Padahal kita judulnya kan fokus pada masalah ijazah atau yang lain. Ya, okay. Tapi sebelum terkait ijazah, saya kira persoalan ini yang sudah lama sekali kita persoalkan. Yang jadi persoalan sebetulnya bukan masalah palsu atau tidak palsu dulu. Itu yang nomor 2 sebetulnya. Yang pertama itu sebenarnya adalah terkait dengan pencemaran nama baik. Jadi banyak orang yang Sebentar. Kalau pencemaran nama baik ya nggak bisa ditentukan kalau tidak ada palsu tidak palsu. Ya, tunggu dulu. Oke, gimana maksud logikanya? Jadi gini, yang dilaporkan atau diadukan oleh Pak Jokowi adalah pencemaran nama baik atau fitnah. Oke. Kalau dalam pencemaran nama baik itu pasal 310 KUHP lama dan pasal 433 KUHP baru. Ini menyatakan bahwa barang siapa atau setiap orang
menuduhkan orang melakukan sesuatu dengan maksud untuk diketahui umum. Jadi yang dicela di situ adalah mengumumkan sesuatu yang dituduhkan itu. Misalnya saya dituduh selingkuh. Walaupun benar saya selingkuh, tapi ketika orang itu tidak punya hak, dia tidak punya kepentingan untuk Menuding selingkuh. menuding saya selingkuh, bukan menuding, mengumumkan kepada publik. Oke. Jadi letak ketercelaannya itu Maka adalah, termasuk pencemaran nama baik. ya itu pencemaran nama baik. Oh, jadi gini. Oke, saya ngerti. Ya. Jadi apakah ijazahnya asli atau palsu? Katakanlah memang benar asli. Ya. Benar palsu. Katakanlah memang benar palsu. Ya, Lalu Mas Roy mengumumkannya itu teriak-teriak salah. soal palsu. Ya. Tapi Mas Roy nggak punya kepentingan untuk meneriakan bahwa Ya. itu palsu, Ya. maka itu masuk pencemaran nama baik. Iya. Oke. Nah itu, Menarik, Kalau menarik. memang itu gini. palsu ijazahnya mau ngapain lah? Tunggu dulu Mas Roy. 99,9% Saya 3 jam palsu. nunggu Mas Roy. Oke, Saya jadi 3 jam. sekali lagi ini menarik Ya. ya. Kalau memang ijazahnya benar palsu, lalu Mas Roy menuding, Mas Roy dan Ya. kawan-kawan ya, menuding palsu, Ya. tapi tidak punya kepentingan apapun, maka itu masuk pasal pencemaran nama baik. Menurut Anda Dan begitu? ancaman pidananya hanya 9 bulan. Tapi Oke. tenang dulu Mas Roy. Ada pasal 310 ayat 3 yang menyatakan bahwa kalau tuduhan itu, pengumuman itu dilakukan untuk kepentingan umum atau membela diri, nah itu dianggap bukan penghinaan. Nah yang harus dibuktikan, sejak awal saya buat berbagai video YouTube, silakan aja buktikan bahwa ini untuk kepentingan umum, bahwa ini untuk membela diri. Kalau untuk membela diri sepertinya ya tidak lah ya. Tapi kalau untuk kepentingan umum ini bisa diperdebatkan. Oke. Dan teman-teman yang jadi ahli, saya tidak usah sebut nama, dari ahli yang meringankan dari Mas Roy Suryo, itu diskusi juga sama saya. Dan kesimpulan kita sebetulnya dari sisi yang bisa untuk meringankan salah satunya adalah itu. Kalau memang ingin pendapat ahli yang meringankan dalam kaitan dengan pencemaran nama baik atau penghinaan. Nah, lalu di pasal 311-nya atau pasal 434-nya KUHP baru itu dinyatakan bahwa jika si penuduh tidak dapat membuktikan, diwajibkan untuk membuktikan tuduhannya, tetapi dia tidak dapat membuktikan, maka itu termasuk sebagai delik fitnah. Nah, jadi ketika tidak bisa membuktikan, kalau memang bisa dibuktikan, misalnya nih, sekarang Mas Roy dan kawan-kawan bisa membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Itu tak masuk di pasal fitnah, Oke. tapi masuk ke pasal pencemaran nama baik tadi. Karena nggak punya Tapi kepentingan, dianggap katakanlah begitu ya. Ya, Oke. kalau tidak bisa membuktikan, maka ini afirmatif Dua-duanya, komit fitnah probatio. dan Siapa yang pencemaran nama mendalilkan harus membuktikan. Dalam hal ini bukan masalah apa, karena di dalam pasal 311 itu seperti itu. Saya baca, kalau enggak kita baca sama-sama. Barang siapa yang menuduhkan tidak dapat membuktikan, diwajibkan untuk membuktikan, tetapi dia tidak dapat membuktikan, maka dia dianggap sebagai delik fitnah. Nah, itu pasal 311. Korupsi. Jadi Sebentar, ini Pak Effendi ini korupsi pasal ya, karena itu tidak dapat membuktikan setelah diberi kesempatan untuk membuktikan. Nah, setelah diberi kesempatan untuk membuktikan yang mana objeknya adalah ijazah, berarti ijazahnya harus diserahkan dulu kepada Roy Suryo untuk diteliti. Nah, ini gimana dalam persidangannya bakal ada ya kejadian itu lah, ijazahnya tidak dilampirkan di dalam BAP kok, tidak dilampirkan sebagai barang bukti. Ngaco ini. Nanti akan kita akan kembali lagi ke sana ya. Memang membuktikan ini sekarang sebetulnya itu bukan tugas penyidik sebetulnya untuk membuktikan. Tapi oke lah, kita saling membuktikan. Mas Roy dan kawan membuktikan bahwa ijazahnya palsu. Lalu penyidik membuktikan sebaliknya bahwa ternyata ijazahnya tidak palsu. Nah, kita kan di dalam hukum ini kan ada proses. Tui juristen trimonengan. Setiap dua orang sarjana hukum akan menghasilkan 3 pendapat. Nah, biasa, ini kita berdebat biasa. Perdebatan di kalangan hukum ini biasa. Apalagi kita sesama orang hukum. Nah, cuma Mas Roy sama Bang Rismon yang bukan orang hukum ya. Nah, tetapi itu akan menjadi kualifikasi kita melihat sebagai perspektif lain ya. Sesuatu yang apakah jadi saksi, apakah jadi ahli. Nah, ini kan salah satu alat bukti. Karena nanti ini yang akan dipertimbangkan oleh hakim untuk menilai sampai pada kesimpulan berdasarkan prinsip negatif wetelik. Berdasarkan keyakinan dengan didukung minimal 2 alat bukti. Nah, alat buktinya apa? Ya, alat bukti tidak harus saksi. Nah, itu bisa saja alat bukti itu
keterangan ahli, bisa saja surat. Sekarang kan bahkan di dalam KUHP baru lebih banyak lagi, ada barang bukti, ada alat Ini bukti sifar elektronik, itu menjadi alat bukti. Nah kemudian terkait dengan Sebentar ya sebelum ke situ. Ini kan sudah berpindah. Effendi ini dia kan jadi saksi atas pra peradilan kedua. Saksi ahlinya polisi itu. Dari pra peradilan kedua, yang mana pra peradilan kedua itu objeknya adalah undang-undang ITE. Lah ngapain si Effendi di sini? Dia malah mengomentari 310 ya. 310 itu yang kepentingan umum, malah mengomentari pasal pencemaran nama baik. Kenapa malah mengomentari yang itu? Padahal kan yang dijadikan ahli Effendi di sini adalah undang-undang ITE. Nah, kalau pidana umum ya, si Effendi ini memang ahlinya. Kalau pidana umum, makanya perkataannya tepat tadi. Di awal ya, kecuali yang di akhir, dia itu korupsi yang di akhir itu. Effendi mengatakan, meskipun ijazah Jokowi itu palsu, maka koar-koarnya Roy Suryo itu bisa dikatakan sebagai pencemaran nama baik kecuali apabila masuk pasal 310 ayat 3, yaitu koar-koarnya itu demi kepentingan umum. Tinggal buktikan saja Roy Suryo bahwa ini untuk kepentingan umum, maka selesai. Koar-koarnya Roy Suryo, Dr. Tifa, termasuk Rismon di dalamnya, itu tidak akan dianggap sebagai pencemaran nama baik. Itu clear, memang demikian adanya. Nah, ini orang memang ahlinya di situ, pidana umum. Kemudian masuk ke dalam undang-undang ITE, disinilah mulai bermasalah. Effendi ini ya. Kita lanjutkan. dengan pasal 32 dan 35, dari tadi diperdebatkan tentang bahwa Pak Jokowi tidak punya legal standing. Nah ini yang mungkin kalau kita tanya AI Pak, kemarin ada yang komentar di YouTube saya katanya kalau Anda percaya bahwa keterangan ahli itu lebih memiliki kekuatan, alat bukti elektronik lebih memiliki kekuatan pembuktian daripada saksi, karena saya di persidangan kan menyatakan saksi itu di zaman sekarang itu bisa saja lupa, bisa saja bohong, bisa saja tertekan. Tapi kalau alat bukti elektronik kan dia tidak bisa bohong. Tapi kalau AI itu tidak bisa dipercaya sepenuhnya juga. Karena kan bisa saja dia juga salah. Saya tanya AI, apa itu legal standing dalam hukum pidana? Dijawabnya, salah jawabannya. Padahal di dalam hukum pidana kita tidak pernah mengenal istilah legal standing kecuali dalam delik aduan. Dalam pasal 32, pasal 35 Undang-Undang ITE, itu kan unsurnya orang lain. Dan yang tadi unsur yang disebut dibacakan oleh Bang Repli itu alternatif, bukan kumulatif. Pakai koma itu tandanya alternatif. Saya nggak nyusun undang-undang Mas Roya, tapi saya insya Allah sudah ribuan kali menangani kasus seperti ini sebagai ahli. Nah jadi Tapi nggak ahli. ini yang membuat kemudian kita memahami. Jadi bukan soal membuat atau tidak membuat, tapi kita menerapkan juga bisa melakukan penemuan hukum di dalam praktek penegakan hukum itu. Nah lalu karena ini bukan delik aduan, jadi tidak masalah ini punya Jokowi, mau punya Dian Sandi, mau punya saya Erdianto Effendi, ya nggak masalah. Karena itu tidak menuntut, tidak mewajibkan orang yang berkepentingan untuk membuat laporan atau pengaduan di prosesnya suatu tindak pidana itu dapat diperoleh melalui pertama laporan atau pengaduan, ketiga diketahui sendiri oleh penyidik, yang ketiga adalah tertangkap tangan. Jadi kira-kira yang dapat saya komentari itu pada malam ini. Terima kasih. Assalamualaikum Sebentar Mas Eman, ini penting karena tadi Sebentar ya. Prof. Sebentar nih sebelum ke Mas Roy Suryo. Orang ini kontradiktif perkataannya. Dia katakan alat bukti elektronik lebih dipercaya daripada orang. Ya karena orang bisa lupa. Tapi dia mengatakan AI bisa salah. Ya itu sama, alat bukti elektronik dia itu bisa diretas juga. Ya, ini orang acak-acakan pola pikirnya. Dari situ saja saya tidak paham. Maksudnya saya tidak mendapatkan konsistensi di dalam pembicaraannya. Apa yang mau dia sampaikan begitu dari hal itu. Jadi apakah pada akhirnya elektronik itu bisa lebih dipercaya atau tidak? Ya, itu tidak bawa VAR saat ini ya. Mungkin yang bersangkutan juga tahu diomongin di medsos tuh gara-gara bawa-bawa VAR itu. Dan Effendi di sini mengatakan ini bukan delik aduan. Nah, apabila ini bukan delik aduan, kemudian kenapa harus menunggu dulu laporan dari Joko Widodo? Dan kenapa juga kalau begitu ini disatukan di dalam sebuah dakwaan? Itu yang kedua ya.
Yang ketiga, apabila ini bukan delik aduan, kenapa Rismon bisa restoratif justice? Egy Sujana bisa restoratif justice. Kemudian kenapa jika ini bukan delik aduan, YouTuber itu nggak sekalian saja begitu dihabisi semuanya oleh kepolisian, tangkap langsung. Karena ini kan delik aduan, delik murni begitu, bukan delik aduan. Ini repot, berarti ada pembiaran dari kepolisian atas apa? Atas tindak pidana yang terus-menerus dilakukan bukan dari Roy Suryo, tetapi dari warga negaranya semuanya. Mau jadi apa? Termasuk juga media-media ini karena saat tindak pidana terjadi, media tidak memiliki kekebalan. Ya, mau trespassing, mau ini wartawan nih, dia trespassing masuk rumah orang tanpa izin. Meskipun dia wartawan, tetap saja dia trespassing. Ini gimana sih cara memahaminya Effendi ini? Ya, ahli yang tidak ahli. Makanya, aduh, ini Mbak ya, tukang soal benerin jam nih. Anda tadi mengatakan mengaku tidak menyusun undang-undang ITE, betul? Ya, tapi kemudian banyak bersaksi. Tapi saya mendengar dengan telinga saya sendiri. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Dalam sidang pra-peradilan, Prof ditanya oleh kuasa hukum saya, ya, Prof menjawab, saya tidak mengerti undang-undang ITE. Saya ini ahli dalam hukum pidana. Yang benar yang mana ini? Kalau Anda sudah sering menjadi ahli apa? Kalau kemudian nggak bisa menjawab undang-undang ITE? Saya Prof menghormati Mas Roy ya. Iya. Saya jawab ya. Boleh jawab? Loh, harus dijawab karena Jadi ini Prof mengatakan dua hal yang berbeda. Yang ditanyakan itu terkait dengan apa itu analog. Saya tidak tahu analog. Yang ditanya itu kalau misalnya unsur, jangan gitu Bang Gapur, kita kan sama-sama lah. Saya ditanya analog kemarin, apa itu analog? Serius saya tidak tahu. Saya akademisi Mas Roy. Kalau tidak tahu, saya tidak tahu. Betul. Kalau Mas Roy mau tanya saya sesuatu, saya jawab. Tapi kalau ditanya, saya kan bukan ahli ITE. Saya ahli pidana, ahli hukum acara pidana. Dan dihadirkan, jangankan masalah ITE. Masalah perdata aja saya nggak bisa jawab. Bukan saya nggak tahu. Gini, bisa Bro, kok kita baca. ini tapi penting. saya kok dihadirkan kemarin adalah sebagai ahli hukum pidana, bukan ahli ITE. Karena pertanyaan itu sudah sangat teknis kemarin. Bang Repli nanya sudah sangat teknis dan saya nggak berani jawab. Prof, Anda tahu kan kemarin tuh praper dalam pasal 32 Undang-Undang ITE. Lah Anda hadir tidak mengerti Undang-Undang ITE, terus gimana itu? Saya tidak bilang saya tidak ngerti Undang-Undang ITE. Loh, Saya bukan ahli ITE, saya bilang. Betul. Sekarang pasal Ya, 5 ayat 1 ngerti. Undang-Undang ITE bunyinya apa Prof? Ya enggak apal saya. Saya Lah bukan ujian. sudah. Berarti ngapain Prof bersaksi sebagai ahli ITE kalau bisa ahli Undang-Undang ITE? Yang bilang Prof saya bisa ahli ITE menilai, siapa? gitu. Yang bilang saya ahli ITE siapa? Polda Loh, Metro. bukan. Prof tadi mengatakan saya berulang kali jadi saksi di dalam Jadi ahli pidana Mas Roy. Loh, Mas Roy sabarlah makanya. sedikit. Kita nih harus sama-sama saling menghormati. Maksudnya lah. bukan ahli IT, Saya bukan tapi ahli paham IT. undang-undang Ahli IT ITE. itu Bang Ya, Rismon, nggak bakalan bisa. Mas Roy. Iya. Saya ahli Tapi hukum paham. pidana. Gini, Paham Mas undang-undang Aiman, ITE. Mas Aiman, bentar. Ya sudah saya Prof nggak mau bisa nanggapi. bedain Ya IT dengan ITE enggak? Ya suka Mas Roy lah, saya nggak mau nanggapi. Lah Ini udah, perdebatan dia yang nggak bisa penting. bedain IT itu information technology. Ya saya ITE tidak mau itu nanggapi. informasi Semua dan saya kira transaksi elektronik. semua Jadi ini nggak audiens, berkualifikasi jadi semua ahli. pemirsa mengetahui Ngapain juga. siapa Iya, yang lebih semua sabar, pemirsa siapa yang tidak, saya mengetahui. tidak nanggapi. Udah Ya, jelas. bawa sabar, bawa sabar apaan? Ini dah. Mas Aiman sebentar. Ini ada Bang Era, sebentar. karena Ini nama yang saya saya tadi disebut. katakan berulang-ulang ya. Ini adalah jurusnya para termul. Saat mereka terpojok, terbuka kebodohan mereka, mereka senantiasa berlindung di dalam sopan santun. Ya, publik tahu siapa yang sabar, siapa yang tidak. Bukan urusan sabar. Kamu sekarang mau jadi ahli sabar. Effendi. Ya, dia mengatakan saya ini ahli pidana, bukan ahli ITE. Iya, tetapi ini Effendi ini didatangkan ke pengadilan kemarin untuk sebagai saksi atas permohonan undang-undang ITE yang didakwakan kepada Roy Suryo. Maka meskipun bukan ahli ITE tetapi harus memahami bagaimana undang-undang ITE tersebut. Nah, makanya untuk memahami undang-undang ITE tersebut dia tidak cukup hanya ahli pidana umum, tidak cukup karena ini sudah spesial. Dia sudah mengerucut ke dalam pemahaman mengenai transaksi elektronik. Harus ada pemahamannya di situ meskipun dia bukan ahli. Tanya-tanya dong, apa unsurnya? Apa barang bukti yang bisa dijadikan dakwaan, permulaan dakwaan, bukti permulaan sebagai dakwaan untuk didakwakan di persidangan. Harus tahu meskipun bukan ahli. Ya kan ada ahli
informasi teknologi, tanyakan kepada ahli supaya kamu mendapatkan pemahaman. Nanti masuk ke persidangan, satukan pemahaman pidana umum kamu dengan pemahaman mengenai undang-undang teknologi informasi itu sendiri, yang mana itu merupakan hukum mengenai teknologi informasi. Jadi ilmu mengenai teknologi informasi disatukan dengan ilmu mengenai pidana umum. Itu nggak usah jadi ahli, ya menukil saja cukup. Lah ini mah tidak mengerti sama sekali si Effendi ini yang katanya gelarnya profesor malah bawa-bawa sabar ya. Aduh. Nama saya tadi disebut ya. Sedikit nanti ke Bung Refli ya. Nama saya tadi disebut oleh profesor yang pada saat itu kami periksa sebagai ahli. Gini, meskipun rasio desidendi atau dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim pra-peradilan tidak mempertimbangkan keterangan dari ahli, baik yang kami hadirkan maupun juga yang dihadirkan oleh Polda Metro Jaya, termasuk juga dari alat bukti saksi yang kami hadirkan sama sekali tidak dipertimbangkan, ya. Tapi kita menghormati putusan pra-peradilan. Mungkin saya mau mengklarifikasi bahwa pada saat kami bertanya atau memeriksa ahli, saya bertanyanya adalah pada apa itu dokumen elektronik. Jadi bukan analog yang saya tanyakan ya. Mohon profesor, mohon izin. Saya menghargai profesor. Dia lupa tapi yang saya tanyakan adalah dokumen elektronik. Pakai ya. Dan ahli mengatakan bahwa aja, saya Prof. bukan ahli Ketika undang-undang ditanya ITE. informasi saya jawab. Ya. Ketika analog segala macam saya enggak tahu lagi. Enggak seperti itu. Bisa diputar kembali sama, ke rekamannya kita kok. Bisa dengar diputar kok. kembali rekamannya kok. Dokumen elektronik saya Ini Mas sendiri Aiman, dengan telinga saya sendiri. kenapa saya bertanya itu kepada ahli? Karena sebenarnya saya ingin bertanya juga kepada ahli. Saya bertanya kepada ahli kemarin, apakah ahli adalah ahli yang diperiksa nggak di penyidikan? Ternyata enggak. Yang kedua, tapi karena tidak dijawab, sebenarnya saya mau kejar dengan satu pertanyaan baru lagi. Tapi ini bukan perdebatan persidangan lagi ya. Hanya istilahnya kita berdialog dan berdiskusi. Yaitu apa? Apakah ahli sudah melihat 712 barang bukti dokumen yang disita oleh penyidik Polda Metro Jaya diserahkan kepada jaksa penuntut umum, karena di dalam sidang pra-peradilan jaksa membawa daftar list 712 barang bukti. Sebenarnya saya mau tanya itu ke dia. Kenapa? Karena kalau dia mengatakan, kalau profesor, mohon maaf Pak Profesor, kalau Pak Profesor mengatakan bahwa dia memahami apa yang disebut dengan bukti surat dalam pasal 32, saya tinggal challenge ke dia. Karena dari 712 barang bukti dokumen yang disita dari Universitas Gadjah Mada, semuanya saya udah teliti satu persatu. 2 kali sidang pra-peradilan, saya lebih fokus kepada BAP Pak Jokowi, dan saya juga fokus kepada 712 barang bukti dokumen yang disita. Nggak ada hubungannya dengan pasal 32 Undang-Undang ITE. 712 barang bukti itu adalah bukti surat print out. Di mana bukti ahli mengatakan bahwa telah terpenuhi 2 alat bukti permulaan dalam Undang-Undang ITE karena harus terpenuhi bukti elektroniknya? Nggak ada bukti elektronik yang disita oleh Polda Metro Jaya. Semua dokumen itu kebanyakan adalah dokumen politiknya Pak Jokowi, dan ada beberapa dokumen dari proses akademik. Tapi karena ahli tidak menjawab bahwa dia mengatakan dia tidak memahami undang-undang ITE, makanya saya berhenti. Ini ada Bang Refli Harun di sini. Tapi kita tidak usah memperdebatkan sesuatu fakta yang pada akhirnya fakta itu juga tidak dipertimbangkan oleh hakim, karena hakim conclusionnya adalah Tidak melihat itu. ini hanya semata-mata mengulur-ngulur. Tidak relevan. Pemeriksaan pokok perkara. Dan hakim juga membangun satu rasio desidendi atau pertimbangan hukum yang menurut saya juga kurang tepat. Dan itu tidak konsisten oleh hakim pra-peradilan. Yaitu apa? Hakim mengatakan bahwa pemeriksaan pokok perkara karena sudah dimulai, maka ini bukan lagi kewenangan lembaga pra-peradilan untuk menguji pasal 32 Undang-Undang ITE. Loh, Mas Roy ini statusnya masih tersangka. Ada nggak yang berani mengatakan Mas Roy ini terdakwa? Kalau pengacara Pak Jokowi mau mengatakan Mas Roy terdakwa, ayo kita adu argumen hukum. Ayo, kita adu argumen hukum. Mas Roy ini tersangka atau terdakwa? Dan kemarin itu yang saya tanyakan kepada ahli. Dan terkonfirmasi juga oleh ahli bahwa Mas Roy ini punya hak mengajukan permohonan pra-peradilan
meskipun berkas perkaranya sudah dinyatakan P21, kenapa dalam pertimbangan hakim mengatakan bahwa ini lebih baik sebelum pelimpahan berkas dan sebelum dinyatakan P21? Loh, hakim kok ngatur-ngatur hak seorang tersangka? Itu kan opsional, itu pilihan. Kapan saja dia pakai sepanjang undang-undang memungkinkan. Makanya kami melihat bahwa kok pertimbangan hakimnya begini, putusannya kami terima. Tetapi sebagai satu dialektika ilmu pengetahuan hukum, saya kira dasar pertimbangan hakim itu banyak hal yang bisa kita perdebatkan. Melenceng, Ya, sesat. karena saya ingin bantah lagi apa yang tadi disampaikan oleh Prof. Firman. Sebentar, dan hari ini terbukti ya hakim sendiri yang mengulur waktu atas dasar ketentuan KUHAP. Lah seharusnya hakim itu tahu bahwa Roy Suryo mengajukan pra peradilan juga itu atas ketentuan KUHAP. Jadi jangan dipakai anggapan mengulur-ulur waktu itu. Hakimnya sudah error. Sudah error hakimnya itu. Iketut. Hakim itu bukan membuat hukum. Betul. Kalau dikatakan hakim telah membuat hukum, wah itu salah. Hakim itu membuat putusan. Hakim tidak membuat hukum, karena hukum itu dibuat oleh pembuat undang-undang. Betul. Dan hakim boleh menemukan hukum namanya res finding. Hanya dua yang boleh dilakukan hakim di Indonesia, yaitu membuat putusan dan res finding atau menemukan hukum. Tapi hakim tidak boleh membuat hukum. Tadi saya mendengar bisik-bisik bahwa oh ini judge-made law. Come on, ini sistemnya civil law. Betul. Ini bukan common law seperti Anglo-Saxon yang diterapkan di Amerika. Di dalam sistem civil law, hakim adalah operator undang-undang. Ketika kaidahnya tidak jelas, hakim boleh menggunakan kewenangannya untuk menemukan hukum, tapi tidak boleh membuat hukum baru. Ini bukan common law. Seperti yang tadi disebut, ada judge-made law. Oh itu come on, itu belajarnya dalam sistem common law Anglo-Saxon yang berlaku di Amerika. Betul. Kita adalah civil law Eropa kontinental. Doktrinnya jelas. Hakim tidak boleh membuat hukum. Hakim hanya operator undang-undang. Dan ketika hakim diminta untuk memeriksa dan memutus suatu perkara, hukumnya masih samar-samar, hakim boleh menemukan hukum. Namanya res finding. Makasih Mas Aiman. Nah, Saya tambahkan boleh nggak? Saya mau bertanya. nanti sebenarnya. Nah, setelah saya. Gak apa-apa, sekalian aja deh. Saya mau bertanya dulu pada Prof. Prof, Saya borong Jangan aja. bertanya dong. halo. Saya mau bertanya. Seandainya ada orang merubah KTP elektroniknya Refli Harun. Mengubah KTP elektroniknya Bung Refli, oke. Sebentar Pasal ya, ini ini- hubungan antara 32. Iya, oke. Apakah saya ini akan ada pada sesi tersendiri karena saya rasa ini akan menarik. Jadi kembali lagi kepada argumen saya sebelumnya ya, yang mana terbukti hari ini bahwa hakim saat dia mengulur waktu, dia tidak merasakan itu adalah mengulur waktu karena dia si hakim ini memiliki argumen sedang melaksanakan undang-undang. Kenapa saat Roy Suryo melakukan undang-undang malah hakim itu mengatakan bahwa ini mengulur-ulur waktu? Itulah yang dimaksud oleh Mas Abdul Ghafur Sangaji. Kenapa hakim membuat hukum yang mana tidak ada hak hakim itu untuk membuat hukum di negara yang menggunakan civil law. Itu harus diketahui. Jadi memahami hukum itu harus dari dasarnya, harus dari fondasinya. Yang mana para termul nggak bakalan punya kemampuan untuk memahami konstruksi hukum senuans itu ya, sekompleks itu. Kemudian kalau kita kembali lagi tadi kepada Effendi yang mana akan ditanya oleh siapa ini, Pak Al-Katiri, sudahlah kita mendapati inkonsistensi dari perkataannya Effendi, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dia tidak memahami sama sekali undang-undang ITE. Anda tidak perlu menjadi ahli informasi dan teknologi dalam hal ini untuk memahami undang-undang ITE karena itu pun adalah transaksi. Tapi please dong ya, unsur-unsur yang ada di situ pahami. Kemudian bukti-bukti awal yang bisa menjadi permulaan untuk mentersangkakan atau mendakwakan hal itu tolong difahami. Dan untuk memahaminya tidak perlu menjadi ahli IT karena bisa bertanya kepada ahli. Begitu. Dan disinilah Roy Suryo mengumpulkan kedua pengetahuan itu. Jadi loud and clean ya, clean and clear, loud and sound, apa yang coba disampaikan oleh kuasa hukumnya Roy Suryo dan Mas Roy Suryo itu sendiri. Demikian, mudah-mudahan kita semua ada dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Termul semoga cepat binasa, untuk ada yang bukan termul. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.